UMKM nggak pede sama apa yang dia jual atau apa yang dia tawarkan, skill yang dia punya. Nah, di sini banyak yang masih menjadi momok gitu. Kalau ya nggak tau lah, namanya orang mikirnya macem-macem ya. Padahal skill itu benar-benar apa yang dia punya dari skillnya itu bisa dikonvert jadi duitnya. Istilahnya dia jual jasa, atau dia bisa kalau jualan jago sales marketing bisa jualan barang atau jualan. Ya kalau di sini contoh ya, ada beberapa ya, mungkin ya ada sedikit aja gitu dari teman atau dari saudara itu. Yang pertama, ya misalnya skillnya ini jago mijit ya, kan udah tahu gitu, dapat ratusan ribu sekali mijit ya, full gitu. Pijit sehat ya, bukan pijit yang aneh-aneh gitu. Nah di sini apa ya, emang ini saudara ya, ada yang risih, malu, jadi dia nggak pengen orang tuh ngelihat dia ini tukang pijit gitu. Padahal ya emang dia tuh bisa mijit gitu loh, dan mi dia dia ini udah ada langganan gitu, tapi masih ada rasa nggak pede, malu. Padahal kayak tadi dibilang, kalau hasil dari mijit aja seorang bisa 150 sampai 250. Kalau sehari dapat 3 klien aja udah ya kurang lebih dapat 700 ribuan ya. Bayangkan ya, kalau sehari 3 klien gitu, taruhlah ya dikali 20 dalam sebulan ya, 7 kali 20 ya dapat 14 juta. Bayangin ya, zaman sekarang duit lagi susah dapat 14 juta itu, dan kebutuhan akan pijit itu tinggi. Contoh lain adalah ojol ya. Jadi ojol ini emang ya kalau ngandarin dari aplikasi doang itu akan ya belum apa sih, capek doang dapetnya gitu. Duitnya buat bensin, buat nongkrong di jalan, ngopi, makan, buat servis motornya ya, seseorang apa ya, punya spare part yang harus diganti gitu. Jadi kalau misalnya ya dapatlah seminggu 1 juta gitu. Ya cuma dalam sebulan kalau dia pengeluarannya 1 juta lebih, ya kan seminggu 1 juta, taruhlah sebulan 6 juta gitu ya. Pengeluarannya 1 juta lebih buat di jalan, sama buat servis, sama buat bensin. Ya ini kan ya 3 juta hidup di 2026 nih. Ya buat sebenarnya kurang kurang cukup ya, kurang cukup lah gitu. Emang kita tuh udah ada patokan kayak standar UMR. Kalau tinggalnya di Jakarta, ya Jakarta itu pun nggak menjamin ya. Tetap aja kebutuhan itu tergantung orangnya. Ada yang ya setiap pagi harus sarapan, harus beli kue, harus beli bubur. Tuh, ada kan orang macam-macam. Setiap malam harus ya, nongkrong di warkop. Orang yang apalagi yang apa, ngebul gitu, ngebul sama ya pokoknya kayak gitulah. Itu pengeluarannya akan lebih ya. Untuk ngebul aja bisa 1 juta 2 juta sendiri gitu. Jadi logikanya harus benar-benar memanfaatkan ya, kayak ojol. Contohnya apa sih? Ya kayak ngonten, dia rekam jalan di depannya, kasih tahu jalan-jalan tikus, kasih tahu tempat-tempat strategis, malah kerjasama sama warung-warung pinggir jalan, nanti dipromosiin. Orang kan senang, orang kalau terus diajak dipromosin bisnisnya pasti akan senang gitu. Pasti akan ada imbal jasa ya, nggak dari orangnya tapi dari yang lain ya. Hukum sebab akibat, hukum ya, hukum kebaikan dibalas dengan, pokoknya akan menghasilkan kebaikan seperti itu. Nah itulah, jadi ya harus apa yang harus ditambah gitu. Kalau mau menambah pendapatan ya tambah kerjaan, tambah proyek ya. Entah itu beli holder HP yang di dada atau yang di setang. Ya pokoknya gimana caranya ya, harus ya jangan standar kayak yang lain yang sama ya, cuma sekedar
buka aplikasi nunggu bunyi, ngandalin dari aplikasi tuh ya jangan berbangga hati gitu, itu masih jauh ya, masih kurang. Kadang orang terlalu cukup puas ya, sehingga 3 tahun 5 tahun nggak terasa gitu-gitu aja. Makanya di sini ada pemasukan, tapi kalau bisa dimaksimalkan ya, dengan cara tadi bikin channel jalan-jalan, bikin channel rekomendasi ke UMKM pinggir jalan, bikin ya pokoknya udah banyak kan ya. TikTok Go itu kerjasama sama sekitar ya, yang jual makanan atau minuman sekitar gitu. Terus TikTok affiliate untuk mau jual barang bisa dapat komisi gitu. Kalau mau jualan sendiri juga bisa gitu. Kreativitas aja, jualan sendiri, jual holder HP ke teman-teman, jual ya seputar helm ke teman-teman, jual jaket, jual sarung tangan, seputar aksesoris motor bisa gitu. Manfaatkan, dan ini salah satu aja ya. Ada lagi kayak misalnya yang stay di mana, warung model kayak Madura gitu. Nah ini kan yang gue lihat seringnya tuh emang rata-rata kalau cewek mereka pada live streaming ya, meskipun cuma ngobrol, seharusnya kudu di lebih iniin lagi. Kayak siapa tuh mbak-mbak yang live streaming tapi dia jualan barangnya juga, jualan karena dia itu di desa ya, jualannya ya kayak gula merah kayak gitu, dan itu banyak yang beli itu. Apalagi kayak di warung Madura, produknya banyak, mau beli sabun dikirim, mau beli apa dikirim, mau barang sendiri atau yang nggak ada affiliate, linknya dikasih gitu. Seperti itu. Jadi jangan berpuas diri gitu. Harus terus upgrade diri ya. Makanya di sini di channel ini kesempatan untuk upgrade diri. Yang tadinya di zona nyaman, ini itu mager, nggak mau gerak, scrolling aja, hiburan terus, tapi kebutuhannya banyak, harga-harga naik, ini harus diimbangin gitu. Jadi orang harus bisa mengimbangi antara kebutuhan sama ya, pokoknya harus bisa nabung lah. Kalau bisa jangan minus ya, harus bisa nabung. Kalau pinjol gimana caranya biar tetap lunas dan bisa nabung, seperti itu. Oke, jadi itu guys, jangan jangan nggak pede sama dagangannya, tapi cari cara gimana pokoknya penawarannya biar lebih banyak. Cari, jangan cuma satu arah tapi dari berbagai arah gitu loh, dari berbagai sudut, biar pendapatannya maksimal. Kita hidup tuh ya emang waktunya terbatas ya, makanya harus bisa memaksimalkan apa yang ada gitu.